Partai Umat memanaskan mesin politiknya menghadapi pilkada. Di Banten, DPW Partai Umat memberikan rekomendasi kepada politisi Golkar yakni Erin Ratmidiai dan Ketua DPD Gerindra Banten Andra Soni sebagai bakal calon gubernur Banten. Rekomendasi kepada kedua politisi itu disampaikan oleh Ketua DPW Partai Umat Banten Subarka Purbo Asmoro secara langsung kepada Ketua DPP Partai Umat Ridho Rahmadi di Kota Serang, Sabtu 13 Juli tahun 2024. Ridho mengatakan, setiap DPW Partai Umat memberikan rekomendasi tokoh-tokoh yang berpotensial untuk diusung pada kontestasi Pilkada tahun 2024. Ia mengatakan, rekomendasi terhadap dua politisi yang disampaikan oleh DPW Partai Umat Banten ini akan pihaknya kaji terlebih dahulu sebelum mengerucut pemberian dukungan kepada salah satu politisi. Ridho mengungkapkan, Partai Umat akan memberikan dukungan kepada tokoh yang dinilai paham akan dinamika politik di daerah dan berbagai masalah di daerah tersebut. Pak Ketua, izin kiranya di Partai Umat apakah sudah mulai memanaskan mesin dalam menghadapi pilkada serentak? Sudah, jadi sudah di beberapa wilayah kita ini mempersiapkan. Kemarin di DKI kita menerima aspirasi dari DPW terkait Pilgub. Barusan juga kita menerima tadi secara simbolis aspirasi dari 8 DPD yang ada di Banten disampaikan langsung oleh Pak Ketua. Insya Allah akan kita follow up. Jadi nanti akan kita pelajari bersama dengan berbagai macam aspek, ya analitik, dari kualitas dan segala macam. Tentunya berkonsultasi nanti dengan Majelis Syuro. Kalau rekomendasi yang diberikan kepada DPP dari DPW, siapa aja Pak di Pilkada Banten ini? Nah ini tadi bisik-bisik dengarnya ada dua. Ya, ada dua. Itu mungkin kita semua juga sudah tahu, sudah mengerucut ya. Itu ada, nanti Pak Ketua ini akan lebih detailnya ya. Tapi kita dengar tadi ada dua, mirip juga di DKI kemarin ada dua. Ini artinya kita mengcapture dinamika yang ada di lapangan. Jadi insya Allah ini satu sinyal yang bagus dan sehat bahwa kita ikut dalam konstelasi yang ada sekarang. Mungkin dilengkapi Pak Ketua ini. Izin Pak, kiranya kalau dari DPP sendiri ada Kak kriteria terhadap calon kepala daerah yang akan diberikan rekomendasi oleh DPP? Karena ini calon pimpinan Pak daerah, pertama tentu yang memahami wilayahnya itu satu. Jadi ya masalah geopolitik di sini, masalah ekonomi di Banten, potensi-potensi yang ada itu harus dikuasai. Itu minimum requirement-nya. Kemudian kedua juga tentu portofolio ya yang baik, yang sebagai pemimpin ini tentu kita harapkan juga memahami falsafah perjuangan ya kebutuhan negerinya ya terutama di sini nanti. Yaitu secara umumnya. Jadi singkatnya portofolio yang baik dan kemudian memahami Banten ini dari berbagai macam aspek ekonomi, kebutuhan pendidikan dan lain sebagainya. Ketua DPW Partai Umat Banten Subarka Purbo Asmoro menambahkan, rekomendasi dari DPW Partai Umat kepada dua tokoh itu merupakan hasil analisis para kader. Katanya, para kader tidak hanya melihat dari sisi elektabilitas tokoh, namun melihat kemampuan dari tokoh itu dalam memimpin suatu daerah. Pihaknya menyerahkan pengambilan keputusan arah dukungan Partai Umat pada Pilkada Banten ini kepada DPP Partai Umat. Oke, pada prinsip dasarnya dari DPP sebuah partai kita punya guidance, dapat guidance pedoman-pedoman secara detail, secara spesifik, standar kepemimpinan. Ini bukan pemimpin satu dua orang tapi suatu wilayah. Maka guidance itu yang kita lengkapin, walaupun secara spesifik diserahkan kembali kepada kami yang mengetahui wilayah. Kemasan ini belum titik, tapi masih koma. Kenapa masih koma? Era politik sekarang kan lagi musim-musimnya. Menjadi guidance kebanggaan adalah tentang elektabilitas. Orang elektabilitas tinggi, padahal seorang pemimpin itu bukan karena elektabilitas, tapi kemampuan di dalam dia memimpin, menata, track record lah itulah, portofolio lah itulah yang menjadi pedoman. Walaupun faktanya memang perkembangan politik ini dikemas dengan elektabilitas. Orang baru kemarin, baru sehari dua hari, tahu jadi ketua umum, tahu jadi wakil kepala daerah atau calon kepala daerah. Elektabilitas menjadi dominan.
apakah elektabilitas itu akan melahirkan seorang pemimpin? Belum tentu. Nah, inilah kita tidak mau terbawa kondisi-kondisi yang dibawa oleh angin, tapi kita ada portofolio yang kita berikan, ada guidance standar normatif dan standar pertimbangan yang telah kita komunikasikan dengan DPW. Siap. Terima kasih. Kalau dari DPW siapa aja Pak yang direkomendasikan? Ya, kita secara spesifik kita melihat walaupun secara personal kita ada, tetapi kita juga melakukan, makanya saya tadi Mas mengatakan koma. Kami belum secara spesifik menyebut A. Kalau udah A nanti jatuhnya koma titik. Nah ini kita nggak mau, kita nggak mau terperangkap dalam statement yang masih kosong. Setelah fix baru kita bicarakan. Informasi dari DPW rekomendasikan Andra Soni dan Bu Airin ya? Informasinya Andra Soni dan Airin ya yang direkomendasikan DPW ke DPP? Itu kita belum bisa mengatakan ya. Salah satu dua-duanya ada bagian daripada pertimbangan-pertimbangan, tapi kita tidak mengatakan A atau B belum. Pasti ada kriteria. Karena apa? Hati pertimbangan lapangan itu dinamikanya ada. Ya, itu aja prinsip dasarnya. Siap. Terima kasih ya.